Api yang di atas mezbah itu harus dijaga tetap menyala. Jangan dibiarkan padam. Imam harus menaruh kayu api di atas mezbah itu tiap pagi, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar di atasnya segala lemak korban keselamatan. Lebih keras lagi, api itu harus dijaga tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Saudara, Tuhan mau api tetap menyala di atas mezbah. Jangan dibiarkan padam. Nah, bagaimana saudara-saudara supaya api itu tetap menyala di atas mezbah, tidak padam? Diperlukan 4 bahan bakarnya api, saudaraku. Ya, 4 bahan bakarnya api itu adalah fire. F-nya, I-nya, R-nya, E-nya, yes. Ini adalah 4 bahan bakar daripada api supaya tetap menyala dan tidak padam. Katakan bersama, F, I, R, E. Saya berikan satu slide ini. Saya lihat gambarnya, diagramnya. Posisi tengahnya adalah salib. Salib berbicara mengenai kasih karunia, karya penebusan dari Yesus Kristus atas setiap dosa-dosa kita dan akibat dosa kita. Kita didamaikan dengan Allah melalui salib, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan bukan lagi usaha dan upaya atau pekerjaan kita, tetapi semua itu dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kita. Jadi center daripada kekristenan kita dan titik balik daripada hidup yang berarti dan punya tujuan ada di salib ini. Sebab itu marilah kita memandang kepada salib itu. Karena di situ Yesus berkata, sudah selesai. Dia sudah mengerjakan karya penebusannya dengan sempurna. Dan sudah selesai. Bagian kita hari ini adalah, saudaraku, terus membuat api kasih karunia itu menyala dan tidak padam. Yaitu dengan firman, iman, Roh Kudus, ekspektasi. Saya minta saudara mencatat, karena saya tidak kasih saudara handout, tapi saudara catat ayat-ayatnya saja, supaya saudara pelajari lagi sebagai murid-murid Kristus, pelajari lagi di rumah nanti, balik, belajar lagi, baca ayat-ayatnya. Seperti jemaat di Berea, mereka suka menyelidiki kitab-kitab suci. Dan saudara, itu menjadi bahan untuk saudara juga berbagi, share di carousel kompak saudara. Saudara juga berbagi satu dengan yang lain. Nah, tolong catat ayat ini, 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 25. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 25. Saudara catat, nanti saudara pelajari. Di satu pasal itu saudara akan menjumpai, saudaraku, kasih karunia, salib dan kasih karunia sebagai sentral. Kemudian saudara akan menjumpai di situ ada firman, ada iman, ada Roh Kudus dan ada ekspektasi. Ekspektasi itu bahasa Inggris, expectation atau expect, mengharapkan sesuatu dengan penuh keyakinan, sangat berharap. Nah, saudara akan jumpai di 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 25 itu kata pengharapan muncul beberapa kali. Iya. Oke, saya bahas satu-satu dari firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
terang bagi jalanku. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan apa? Akan firman Kristus, atau oleh firman. Faith come by hearing, and hearing by the word of Christ, atau the word of God. Kata word, firman di ayat ini dalam bahasa Yunaninya adalah rema. R-H-E-M-A, rema. Kata firman, saudaraku, dalam bahasa Yunaninya ada beberapa kata yang berbeda dengan juga pengertian yang berbeda. Sedangkan bahasa Indonesia kita hanya muncul dengan satu kata yang sama, yaitu firman. Nah, supaya saudara lebih mengerti maksudnya kata firman ini apa, kita harus kembali ke bahasa Alkitab dari bahasa Yunaninya. Rema adalah firman yang dihidupkan atau firman yang diucapkan, diperkatakan. Kata yang lain dari firman dalam bahasa Yunani adalah graphe. Graphe itu artinya firman yang tertulis. Firman yang tertulis di sini namanya graphe. Firman yang dipahami dan dimengerti itu adalah logos. Oke? Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, iman timbul, ternyata saudaraku, bahannya memang materinya dari graphe juga. Materinya tentu dari logos, dari understanding kita, pengertian kita. Tetapi iman timbul dari apa? Rema, katakan rema. Nah, itulah sebabnya saudaraku, saya sering mengatakan kepada saudara, saya sering sampaikan kepada saudara, betapa pentingnya saudaraku bukan hanya membaca atau mendengar khotbah atau pengajaran. Bukan sekedar PDF, pujian doa firman, tetapi saudara harus sampai mendapatkan pengertian. Pengertian sangat penting supaya kita dapat melakukan. Tetapi untuk iman saudara adalah dasar. Supaya saudara punya dasar untuk berharap, percaya dan berharap, saudara perlu iman. Nah, iman itu datangnya dari mana? Dari rema, dari firman yang diucapkan. Itulah sebabnya saudaraku, saudara terbiasalah untuk mendengar Tuhan berbicara. Waktu saya khotbah begini, saudara terbiasa untuk nangkap. Tuhan lagi mau bicara apa nih sama saya? Enggak tertulis mungkin, tetapi bahan yang saya sampaikan dari yang tertulis dan logos yang saya sampaikan berupa pengertian kepada saudara, saudara bisa dapatkan apa? Rema. Oke? Nah, oke. Nanti saya akan kembali ke sini dalam bentuk kisah, cerita, supaya saudara lebih mudah memahami maksud saya. Firman yang kita dengar, rema, menjadi apa? Iman. Ya, I-nya adalah iman. Saudara, iman itu mulainya dari apa dulu nih? Percaya. Saudara bilang iman, gak percaya ya bukan iman. Percaya dulu, setelah percaya baru berharap. Betul? Iya kan? Nah, ini penting, bagian ini penting saya mau jelaskan. 2 Korintus 4 ayat 13 berkata, 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman. Nah, roh iman. Iman itu dimulai dari apa? Percaya.
Betul? Aku percaya. Katakan aku percaya. Sebab itu percaya. Sebab itu, saya ulangi, percaya. Sebab itu, kalau saudara bilang, if you say that I believe, but you not speak out, or you not say what you percaya, tapi percayanya hanya ngendep di dalam perut, di dalam rongga dada kita, saudaraku, di dalam ruang perasaan kita dan di dalam pikiran kita, saudara. Belum cukup, saudaraku, nothing happen. Nggak ada yang terjadi. If you believe, you have to speak out. Kalau saudara percaya, saudara harus ucapkan. Harus katakan. Karena bukan yang di dalam hati yang membuat sesuatu terjadi saja, tetapi sesuatu terjadi ketika yang Anda percaya di hati saudara, Anda ucapkan. Haleluya. Gimana jemaat, ngerti? Apa yang saudara percaya apa? Diucapkan, dikatakan. Satu hari saudara, Yesus dan murid-murid melewati satu tempat dan Yesus lihat ada pohon ara. Yesus lapar, saudaraku. Jadi kalau lapar sama Yesus juga lapar, saudara ya. Tapi kalau sebentar kita lapar, kita udah dikasih haleluya. Nah, Yesus lapar, dia cari makanan pada pohon ara, nggak dapat buah, Pak, yang nggak ada buahnya. Ya, lalu Yesus bilang, sejak hari ini kamu gak akan berbuah atau gak ada lagi yang makan buahmu, alias dikutuk. Besoknya, saudaraku, mereka lewat lagi di tempat yang sama. Si Petrus ingat, kemarin Yesus ngomong tuh sama si pohon. Apa yang terjadi ya? Dia periksa, loh ya, pohon yang hidup kemarin tuh di mana? Loh ya, ini pohon ara jadi kering. Wah, dia kagum, saudaraku, tapi dia pingin tahu sebetulnya rahasianya apa. Bisa nggak gue juga lakukan kayak begini, betul? Lalu dia bilang, Yesus, pohon yang kau kutuk itu sudah kering. Kita baca Markus 11 ayat 22. Jawab Yesus, percayalah kepada Allah. Oh gitu toh. Jadi kalau mau lihat yang kamu ngomong jadi, apa yang harus dilakukan? Percayalah kepada Allah. Haleluya. Saudara mau nggak lihat apa yang saudara ucapkan terjadi? Lakukan ini, percaya. Tapi percaya saja belum berarti terjadi loh, saudara. Ya, itu ayat 22. Sekarang ayat 23. Kita baca dengan keras. Markus 11 ayat 23. 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Saudara, gunung ini itu sekarang tuh ini simbol. Ya, sebuah simbol, saudara. Gunung adalah gambaran mengenai apa? Berbagai macam tantangan yang besar, tantangan yang kuat, kokoh, tinggi, yang luar biasa, yang impossible, yang nanti, yang nggak mungkin kita bisa atasi. Kamu dapat berkata kepada gunung ini apa? Beranjaklah dan asal. Ini bicara percaya di mana? Di hati. Ya. Tetapi percaya bahwa coba ulangi lagi sampai saudara nih nangkep.
Percaya bahwa siapa yang katakan? Siapa yang mengatakan? Saudara ngatain kepada Gunung Salak. Ya, Gunung Salak di Bogor, nggak pindah dia, jangan salah. Ini gunung persoalan saudara, betul? Gunung tantangan, gunung pergumulan saudara, sakit penyakit, keuangan, apapun, bisnis, pekerjaan. Saudara dapat mengatakan pada gunung ini apa? Yang ngomong saudara atau Tuhan? Ulangi lagi supaya saudara sampai ngerti dan nangkap dan praktekkan. Yang ngomong ini saudara atau Tuhan? Kalau Tuhan ngomong sudah pasti apa? Terjadi. Kita ngomong terjadi nggak? Terjadi juga, asal iya. Dan kalau percaya ngomong, diucapkan, dikatakan. Haleluya. Tuh, saya harap saudara mulai nangkap ini, supaya banyak mujizat terjadi dalam hidup saudara. Ternyata rahasianya sesederhana ini, ngomong. Hey, come on. Hidup dan mati dikuasai oleh siapa suka menggemakannya. Mau hidup, ngomong kehidupan. Mau mati, ngomong. Mau sakit, mau melarat. Hey, come on. Berkat dan kutuk ada di bibir mulut kita. Kalau yang kita ngomong berkat, hasilnya, buahnya berkat. Yang kita ngomong kutuk, saudara, kalau saudara mau lihat hari-hari baik dalam hidupmu, ngomong yang baik-baik. Jangan sampai terperangkap dan terjerat dengan perkataan. Sebentar-sebentar sial, sebentar-sebentar bilang gue sakit, pusing, sibuk, gak ada waktu. Jadilah saudaraku. Disclaimer dulu ya, saya gak bilang ngomong apa saja jadi. Tetapi setiap perkataan kita sudah pasti ada akibatnya. Betul? Karena Alkitab juga bilang, perkataan sia-sia akan dipertanggung. Jadi gini, karena semua perkataan entah baik dan buruk ada akibatnya, lebih baik kita ngomong apa? Yang baik-baik saja. Nggak terjadi, nggak rugi. Tapi kalau ngomong yang buruk terjadi, amsyong, saudaraku. Iya kan? Paham sampai di sini? Iya kan? Gunungnya mesti dipindahin, bukan di komen. Wih, ini gunung terlalu besar, tinggi. Nggak usah. Saudara tuh ya, kalau sering banyak ngobrol apalagi saudara, jangan sampai saudara komentarnya terlalu banyak yang negatif, yang buruk tentang hidup saudara. Pantas hidup nanti buruk terus. Kenapa ya ngomongannya itu terus? Bagaimana kalau kita buat pembalikan keadaan? Mulai hari ini ngomong yang baik-baik. Yang baik-baik saja tentang suamimu. Hai istri-istri, bicaralah yang baik-baik saja tentang suamimu. Hai suami-suami. Amin. Hai suami-suami, bicaralah yang baik saja tentang iya. Saya kadang-kala emotion ngomong salah tentang istri. Habis itu saya bilang, Tuhan, maaf. Saya minta maaf sama istri, tapi minta maaf sama Tuhan, saya cabut. Tuhan, cabut Tuhan. Aduh, kalau itu terjadi, aduh gue menderita deh. Jadi kalau salah ngomong cepat cabut, saudaraku. Karena itu benih. Perkataan kita itu apa? Ibarat benih. Jadi kalau nabur, benihnya, satu saat apa? Tumbuh. Jadi mending ngomong yang baik-baik saja. Saya mau bilang begini, saudara. Apa yang saya sampaikan kepada saudara bukan teori.
bukan dari, oh ini pengalaman dia. Tapi hidupku itu lihat banyak mujizat hanya karena gara-gara ngomong. Gereja ini ada bukan karena doa puasa 40 hari. Gereja ini ada hanya karena ngomong. Kayak orang ngigo, oh saudaraku. Ya, saya nggak kenal satu orang pun di kota wisata. Saya tinggal di BSD City, saudaraku. Giliran pas lagi jalan-jalan di sini sama papa saya. Waktu itu saya baru selesai wisuda, papa saya datang lihat saya wisuda, saudara. Pulang di depan Monaco, depan Eka Hospital, lewat sedikit, mau pintu gerbang Monaco. Saya ngomong sama istri saya sambil nyetir, yang kenapa kita nggak buka gereja saja di kota wisata? Gila nggak tuh? Ngigo, saudaraku. Saya nggak punya niat, nggak punya rencana. Saya ada tadinya mengembalakan di restoran Petojo di Jakarta, di belakang Gajah Mada Plaza, saudaraku. Jemaatnya keren-keren, saudaraku. Sini juga keren, jangan. Nggak keren. Kalau nggak keren, gue nggak betah udah. Gara-gara keren udah betah bertahun-tahun ini. Bilang sama sebelahmu, kita memang keren. Haleluya. Puji Tuhan. Usia 20, saudaraku, saya itu menemani almarhum Yeremia Rim. Kalau saudara tahu beliau, cukup terkenal, pendiri gereja Kristen Perjanjian Baru di Surabaya, sudah almarhum, masih muda meninggal ya. Nah, saya menemani beliau gunting rambut. Setelah itu ya kita berdua. Jadi dia habis itu nggak balik dulu ke rumah, langsung kita mampir dulu sebuah warung atau ya restoran tapi kecil gitu ya. Nah, di dindingnya ada gambar Opera House. Lalu Kak Yer, kita biasa panggil dia Kak. Kak Yer bilang begini, Bram, Kak Yer sudah ke Opera House itu. Oh ya Kak Yer, gitu aja. Nggak bisa komentar banyak gitu kan. Setelah itu saya balik ke Kupang, saudaraku. Lalu saya speak out what I believe, apa yang aku percaya, saudaraku. Tahun depan, wah ini langsung kasih date, tanggal saudaraku ya. Tahun depan, saya akan ke Australia. Waduh, tahu nggak saudara? Betul, 1 tahun kemudian saya ke Australia. Itu ngomong kayak orang ngigo, ngomong tok. Kenapa ngomong tok? Yang nggak mungkin papa mama saya bisa biasa. Yang tiap hari kita makannya mie hijau umumnya. Ya, ngerti mie hijau? Ya, berarti yang punya pengalaman, saudaraku ya. Ayah saya pegawai negeri biasa, saudaraku. Orang saya baru SMA aja baru pakai celana panjang gara-gara nggak bisa beli celana panjang, saudaraku. Jadi kalau orang gila yang ngomong begitu kan? Benar saudaraku. Setahun kemudian usia 21 tahun saya berangkat. Nah sebelum berangkat saudaraku, karena saya sudah mulai dengan pelayanan pelajar mahasiswa, anak-anak saya bilang gini, Kak, mereka panggil saya Kak, pulang bawa oleh-oleh ya. Oke, saya akan pulang bawa oleh-oleh. Saya akan berfoto di depan gedung Opera House, itu oleh-oleh buat kamu. Ya, tapi lagi-lagi itu ngomong tok. Kenapa ngomong tok? Karena orang tua angkat saya hanya sponsori saya ke kotanya. Kotanya itu di North, yaitu di Darwin, Northern Territory, di Darwin, paling utara, ya paling dekat sama timur. Nah saudara, jadi saya nggak tahu lagi kemana, karena itu benua. Ya aku keliling Indonesia aja belum, semuanya apalagi benua saudaraku, lebih besar lagi dari Indonesia. Nah jadi saya tahu aja ke Darwin, tapi ya itu ngomong tok itu saudara. 1 minggu setelah di Darwin, saya nggak tahu tiba-tiba saudaraku, katakan tiba-tiba. Tuhan itu senang ngatur yang tiba-tiba sebetulnya buat kita saudara. Jadi tenang aja, banyak hal yang tiba-tiba. Ya, tiba-tiba saudaraku, keluarga bilang bahwa kita akan berlibur ke South, ke selatan, karena rumah orang tuanya ada di selatan ya. Jadi kita berlibur ke sana 3 hari perjalanan darat, saudaraku ya, pakai van. Jadi tidur kadang di van, tidur kadang buka tenda gitu, karena perjalanan jauh, saudaraku ya. Kadang kita di hotel, pernah saya tidur di hotel di Coober Pedy itu adalah daerah pertambangan di mana semua rumah nggak ada, saudara lihat di atas tanah. Semua rumah di mana? Di dalam tanah, saudaraku. Keren, saudaraku ya. Saya pernah tinggal di situ, nginap di situ. Nah, setelah sampai di selatan, di kotanya mereka, saya lupa itu kota kecil. Ya saya lupa, saya ingat bahwa di kota itu saya beli banyak jas saya beli di situ. Tapi kota kecil, sangat dingin banget.
ya kan? Karena tepatnya bulan Juli, saudaraku. Nah, lalu kemudian dibawalah ke Canberra. Di Canberra kita nginap di bukit, karena Canberra kan perbukitan ya. Jadi kita nginap di bukit, lihat itu kota Canberra, kota hutan itu, ibu kota hutan itu, keren banget kayak IKN modelnya itu. Nah, kemudian dibawalah saya ke Sydney, saudara. Di Sydney, di Liverpool, saya nggak minta, tolong dong ngajak saya bawa dong ke Opera House, saya mau foto aja. Enggak, saya diem. Saya nggak ngomong ke orang tua saya, orang tua angkat ya. Nah, kemudian saudaraku, kita balik lagi ke kota yang tadi. Kita balik lagi kan jauh, ratusan kilometer lagi, saudaraku. Waduh, saya berpikir, ya saya nggak lihat Opera House deh. Ya, waduh, tiba-tiba kita balik lagi, saudaraku, ke Sydney, saudaraku. Wih, perjalanan jauh lagi ngapain ya di Sydney ya? Kita balik lagi ke Sydney, saudaraku, dan saudaraku, saya diantar khusus hanya untuk foto di depan Opera House. Coba lihat, itu hanya apa? Omongan tok. Itu peristiwa yang kedua ya. Ini kebetulan enggak ya? Yang ketiga lagi, saudaraku. Sebelum saya berangkat ke Australia, pada waktu itu, saya lihat di televisi ada pameran dunia World Expo 88. Itu karena tahun 1988. World Expo 88, saya lihat saya lihat di TV di Vancouver, Kanada. Nah, sekarang ini gilirannya di Australia, di Brisbane. Wah, saya bilang ada murid saya di situ juga. Saya bilang, saya pegang televisinya, di layarnya saya bilang, Kak akan pergi ke sini nih, pameran dunia. Emangnya kayak saya dari sini ke Bandung apa? Bayangkan, saya nggak ngerti, bodoh-bodoh aja, ngomong aja, saudara, kayak orang ngigo, saudaraku. Saudara tahu dari Sydney, kami perjalanan jauh lagi, kami harus bermalam di satu kota namanya Warwick. Dan saya ingat kami nginap di sebuah rumah yang usianya lebih dari 100 tahun, lebih dari 100 tahun. Itu rumah di tengah-tengah, saudara, nggak ada hotel, saudara, kita nginap di rumah itu. Baru lanjutkan perjalanan ke Brisbane, dan di Brisbane, saudara tahu saya dibawa kemana? Saya dibawa ke pameran dunia. Kok nggak ada tepuk tangan ya? Terpesona. Loh ya, kalau saya cerita, Bapak Ibu, anak-anak muda semua, yang buruk-buruk yang saya ngomong juga banyak yang jadi, termasuk papa saya. Saya masih SMP. Papa saya, saudaraku, masih perokok. Papa saya, mama saya bertobat lewat saya ya. Papa saya perokok. Dia suruh saya selalu beli rokok. Saudara saya itu anti rokok dan gak suka orang merokok. Ya bayangkan, saya masih SMP loh. Sudah sebegitu iman saya gitu kan. Karena saya lahir baru, jadi dari SMP kelas 1 jadi pengkhotbah di usia 14 tahun. Saya udah radikal di usia itu. Ya nggak pacaran, nggak apa, udah radikal banget. Nah saudara, saya karena nggak bisa nolak, papa, apa yang saya lakukan? Saya pegang tuh rokok, lalu saya bilang gini, Papa, kamu isap rokok ini, kamu langsung sakit. Terjadi Pak, bukan sakit lagi, koma, mama saya udah teriak, Papa meninggal. Saya lompat dari tempat tidur pagi-pagi, saudaraku. Saya lari ke belakang. Saya tumpang tangan di atas kepala papa saya. Tarik nafas kembali, saudaraku. Habis itu masuk rumah sakit. There is power in your tongue. Ada kuasa di dalam perkataan. Hati-hati. Jadi mending ngomong yang apa? Iyalah, udahlah. Ngomong yang baik-baik. Kalau saudara percaya janji Tuhan buat kesembuhanmu, terus perkatakan kesembuhanmu. Bahwa oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Kalau saudara percaya penyediaan Tuhan atas keuanganmu, terus katakan bahwa Allah sanggup memenuhi, menyediakan semua yang aku perlukan. Menurut kekayaannya, amin. Menurut kemuliaannya, saudaraku. Perkatakan, ucapkan, jangan diam. Kalau saudara diam gak lihat mujizat.
Halo? Ucapkan. Apa? Ucapkan. Kalau saudara ngomong perkataan-perkataan baik, perkataan yang selaras dengan firman dan janjinya, maka Tuhan itu membuat itu terjadi. Tapi kalau saudara ngomong kutukan negatif, buruk, siapa yang membuatnya terjadi? Setan, saudaraku. Setan tunggu di pintu mulut kita. Ngomong apa nih? Ngomong apa nih? Ngomong apa nih? Jadi jangan sembarangan ngomong. Ucapkan perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan yang kau percaya itu terjadi dalam hidupmu. Itu yang diucapkan. Haleluya. Sudah belajar sesuatu sekarang?